Saya sih setuju dengan apa yang dibilang Bang RK dan Pak Bombom dan Pak Esra Soru. Baik, akhirnya kita ada wakil dari mereka. Oke, silakan Bang, lanjutkan Bang. Saya tidak meminta mereka, artinya saya juga tidak membenci Bang Edis, tetapi dalam hal seperti ini kita ya lebih dewasa saja menyikapi hal-hal perbedaan yang namanya tafsir itu biasa. Tapi kan tujuan kita arahnya tetap ya menyembah Tuhan yang benar. Jadi sebenarnya sih di sini yang saya lihat adalah pemikiran secara dewasa aja ya. Jadi kalau kita berpikirnya kalau secara boleh dibilang baperan ya seperti ini gitu loh. Oke. Ya, kalau saya lihat, Oke, kita ke tema dulu Bang ya. Oke. Kalau ke tema ini ya saya lihat dari kisah para rasul itu sih Bang, secara eksplisit kan ada tuh yang dibilang Pak Bombom, kisah para rasul berapa itu waktu itu saya lupa, bahwa apa yang terjadi di penyaliban Yesus itu adalah kehendak Bapa di surga. Oke, itu baik. Sih yang saya bisa. Oke. Jadi menurut Anda keinginan atau kehendak supaya Yesus disalibkan itu adalah kehendak dari Bapa di surga sendiri ya? Iya, betul Bang. Oke. Itu Jadi menurut Anda nih, ketika orang-orang berteriak salibkan dia, orang-orang yang berteriak itu adalah kubu yang percaya kepada Tuhan Yesus atau kubu yang tidak percaya? Ya, kalau itu kubu masalah seperti itu udah pasti kubu yang tidak percaya Bang. Oke, gitu. Jadi yang menginginkan supaya Yesus disalibkan itu adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus atau orang-orang yang percaya? Yang tidak percaya Tuhan Yesus, Bang. Oke. Berarti dibalik. Bapak. Berarti dibalik mereka ini itu ada Bapa di surga. Yes. Berarti Bapa di surga lah yang membuat mereka ingin menyalibkan Yesus. Iya. Oke, artinya yang menguasai mereka, yang mengendalikan jiwa mereka itu Bapa di surga. Kalau dibilang mengendalikan, hidup ini ada will free Bang, ada kebebasan. Itu ya. Tapi mereka bisa juga memilih. Baik, makanya paham-paham seperti ini teman-teman yang ingin saya luruskan teman-teman. Makanya, baik, jadi menurut Anda yang merasuki Yudas, yang merasuki ahli-ahli Taurat, yang menguasai orang-orang Farisi sehingga mereka ingin supaya Yesus disalibkan, itu adalah Bapa di surga sendiri. Berarti Bapa di surgalah dalangnya supaya Yesus disalibkan. Tidak bisa dikonotasikan dalangnya Bang. Dia memberikan perencanaan, akan tetapi manusia memilih jalannya sendiri. Maksudnya gimana dia memilih, maksudnya? Karena apa? Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah jangan ke situ dulu Bang. Jangan masuk masalah yang lain. Gini, kita ini kan fokus kita ini kan penyaliban Yesus. Betul. Kita bicara dulu lah definisi penyaliban Yesus lah. Yang dimaksud penyaliban adalah kegiatan menyalibkan. Betul? Betul. Pencurian, kegiatan mencuri. Artinya mengambil barang yang bukan punya kita. Betul? Ya. Pemerkosaan, kegiatan memperkosa. Betul? Penyaliban, kegiatan menyalibkan, yaitu diambil orangnya, digantungkan di kayu salib, entah dipaku atau di tali. Itulah yang dimaksud penyaliban. Betul? Betul. Oke. Jadi menurut Anda yang sepakat dengan Rudi, sepakat dengan Pak Bombom, sepakat dengan RK, bahwa yang ingin supaya Yesus itu disalibkan adalah Bapa di surga sendiri. Yes. Oke, baik. Jadi teman-teman kita terima nih argumen-argumen mereka. Oke. Tetapi yang saya bingung begini, Bang. Yang saya bingung begini. Ketika saya sampaikan kepada satu kronologis kejadian, nampaknya statement Anda kok berhenti. Iya. Contoh, kan orang-orang yang berteriak salibkan dia,
adalah orang-orang yang menentang Tuhan Yesus sendiri. Yes. Menurut Anda orang yang menentang Tuhan Yesus itu orang yang dikuasai oleh roh Tuhan, dikuasai oleh Bapa di surga, atau dikuasai iblis? Sudah pasti dikuasai iblis, Bang. Lalu bagaimana mungkin Anda katakan bahwa orang-orang yang dikuasai iblis ini itu adalah orang-orang yang menjalankan keinginan Bapa di surga? Kembali lagi, Bapak yang punya rencana, Bapak yang berkuasa, karena pemikiran kita tidak bisa menyamai seperti apa yang Bapak samakan, Bang. Jadi Abang nggak bisa samakan itu. Saya agak sedikit bingung kalau begini jadinya. Saya bisa menjelaskan, Bang. Nah, silakan. Kita kasih kesempatan teman-teman. Inilah bagusnya kita diskusi ya. Kita diskusi mau mengambil satu yang benar, pemahaman yang benar. Silakan, Bang. Silakan. Ya. Kalau Abang bilang, kan Abang pernah bilang waktu itu, kalau begitu rencana Bapak berarti artinya, kalau misalnya itu kehendak iblis, berarti iblis itu posisinya adalah mempunyai bukan kehendak iblis loh, Bang. Abang bilang bukan kehendak iblis loh. Saya kan pernah dengar apa yang Abang bilang, ini kehendak iblis kalau Yesus disalibkan. Betul? Bang, kita sedang menguji dalil Abang, betul? Iya. Okay. Abang mengatakan kehendak supaya Yesus disalibkan itu adalah kehendaknya Bapa di sorga sendiri. Yes. Oke, tetapi kalau kita baca Bible, kita baca nih kronologis penyaliban. Siapakah orang-orang yang berteriak supaya Yesus disalibkan? Ya manusia-manusia yang tidak percayakan Tuhan Yesus. Oke, orang-orang yang menentang, betul? Benar. Orang-orang yang menentang Yesus adalah orang-orang yang dikuasai oleh roh Tuhan atau dikuasai oleh roh jahat? Roh iblis. Roh iblis. Berarti mereka melakukan kehendak roh Tuhan atau roh iblis? Mereka melakukan kehendak diri dia. Kan tadi saya bilang free will, Bang. Iya, diri dia itu ditunggangi oleh siapa? Gini, Bang. Diri dia itu ditunggangi oleh roh jahat, kejahatan, atau ditunggangi oleh kebaikan? Kejahatan, Bang. Nah, berarti kehendak untuk menyalibkan Yesus itu kejahatan atau kebaikan? Kejahatan. Bagaimana mungkin Anda katakan itu kehendak Bapa di surga, kejahatan itu? Karena Bapak mengizinkannya, Bang. Karena memang itu sudah rencana dia sebelum. Mengizinkan bukan berarti kehendak, Bang. Saya kasih contoh ya. Kehendak dengan dalang dengan mengizinkan itu beda. Saya kasih contoh. Oke. Kalau misalnya Adam jatuh ke dalam dosa. Menurut Anda itu diizinkan oleh Tuhan terjadi atau malah dia dalangnya? Diizinkan. Dia dalangnya bukan? Dia yang menghendaki itu bukan? Dia tidak menghendaki, tapi diberi kebebasan, Bang, oleh Bapa. Nah, sama dengan peristiwa penyaliban ini. Apakah hanya diizinkan atau dia yang malah menjadi dalangnya? Dia diizinkan. Nah, di sini makanya ini yang kita tidak bisa bedakan. Jadi mengizinkan bukan berarti dia itu sebagai dalangnya. Oke. Kita kasih contoh-contoh sederhana saja, Bang ya. Contoh yang sederhana. Tenang, kita ambil air minum dulu ya. Jangan tegang, santai. Ini pelajaran nih. Biar kita bisa mengambil satu pemahaman yang benar, satu sudut pandang yang tepat untuk memahami Bible kita. Minum dulu, Bang. Santai saja, santai. Oke. Jadi gini, Bang. Ketika orang-orang ingin menyalibkan Tuhan Yesus, mereka itu pasti dikuasai oleh yang namanya iblis, dikuasai oleh roh jahat. Ya. Menurut Anda, saya setuju dengan Anda bahwa Bapa di sorga mengizinkan itu terjadi. Karena tanpa izin daripada Dia, tidak ada satupun yang terjadi di bawah kolong langit ini. Benar. Nah, tetapi apakah mengizinkan terjadi sama dengan Dia yang menjadi dalangnya, pelakunya? Tidak, Bang. Berarti kehendak siapa itu kalau begitu? Menyalibkan Yesus itu? Kehendak Bapa.
tapi manusia diizinkan untuk memilih hidupnya. Ya kayak Bang Edis posisinya. Oke. Saya bisa jelasin nggak nih? Biar enak Silakan, nih. silakan. Oke. Silakan. Jadi kayak Bang Edis posisinya, Bang Edis memilih untuk tinggal di Indonesia atau di Amerika, akan tetapi Bapak mengizinkan, Bapak menghendaki Bang Edis tinggal di Amerika. Ya samanya itu kayak Oke, Tuhan Yesus baik. ketika disalibkan, dia mengkehendaki anaknya disalibkan, tetapi dia mengizinkan juga manusia, Oke. silakan. Baik, Kalau artinya memang Anda jalannya- sepakat ya bahwa kehendak Bapa sejalan dengan kehendak iblis ya? Yes, setuju. Saya Oke. sepakat. Makanya saya bilang Bang, pemahaman seperti ini ketika Anda Ya. berbicara dengan Muslim, makanya Bapa di surga dan iblis itu mereka tim kerja Bang. Mereka jadi satu tim. Gitu. Artinya Enggak Abang sih, Bang. sepakat bahwa Bukan tim iblis dan Bapa di Kerja, surga, Bang. Akan tetapi ya. begini Bang, iblis dan Bapa di surga memiliki kehendak yang sama ya, sama-sama mereka gitu ya. Yes. Ya, makanya paham seperti ini yang kurang tepat Abang. Jadi kalau Abang mengatakan bahwa Bapa di surga dan iblis mereka kerjasama, ya seharusnya iblis itu Ya. dikasih penghargaan Bang, karena satu Nah. tujuan begitu. Nah, inilah yang harus Padahal- kita luruskan, Bang, bahwa boleh saya jelasin nih, Padahal Bang? begini Bang, sedikit ya Bang ya, sedikit. Padahal yang namanya iblis dengan Bapa di surga itu selalu bergontokan Bang. Selalu mereka itu bertabrakan. Betul. Jadi nggak pernah ketemu. Kalau iblis merencanakan A, pasti Bapa di surga itu merencanakan yang sebaliknya. Kalau iblis merencanakan yang jahat, Bapa di surga itu merencanakan yang baik. Makanya rancangan daripada dia itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan keselamatan. Begitu Bang. Silakan, kesempatan kepada Anda. Iya, jadi gini Bang, kalau Abang bilang posisinya iblis mempunyai andil di dalam rencana Bapa, kehendak Bapa, artinya iblis dapat penghargaan. Artinya berarti Abang seolah-olah mengatakan bahwa iblis berjasa atas penyaliban Tuhan Yesus yang Karena dia melaksanakan kehendak Bapa di surga. Kan penyaliban Yesus kehendak Bapa di surga. Benar, tapi dia tidak tahu akan kematian itu ada dampak yang luar biasa yang akan terjadi buat dunia ini, khususnya untuk manusia agar diselamatkan. Berarti iblis Itu melakukan kehendak Bapa di surga ya? Yes, dia tidak tahu. Makanya saya bilang iblis itu kan semakin dia diturunkan ke bumi, dia kan jadi bodoh Bang, karena dia dulu adalah seorang malaikat yang istimewa. Baik, baik. Ya teman-teman ya, kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri. Jadi orang-orang yang berpandangan seperti Rudi Yohanes, Pak Bombo maupun RK Deking Gadas, memang mereka kurang memahami apa yang dimaksudkan di dalam Bible, begitu. Jadi tidak mengapa Bang ya, tidak mengapa. Ya, artinya. Ya nggak apa-apa Bang. Baik. Saya tidak membenci Bang Edi, saya tidak tidak artinya memusuhi Bang Edi. Saya hargai Bang Edis. Oke. Artinya, oke Bang. Artinya begini. Oke begini. Artinya Anda berkesimpulan bahwa Bapa di surga memiliki keinginan yang sama dengan iblis ya, kehendak yang sama dengan iblis ya. Ya. Oke. Berarti mereka menjadi tim kerja, betul? Oh jangan dikonotasikan begitu dong Bang, nggak boleh. Karena kan sama-sama Karena memiliki itu, Abang, kehendak yang sama. Bang. Abang langsung mendiskreditkan perkataan saya. Bukan tim kerja sama, tetap mereka tidak ada satu jalan Bang. Nggak bisa. Tadi katanya satu jalan, gimana sih? Sekarang bukan satu jalan. Bukan Bang, bukan dikonotasikan begitu Bang. Oke, gini Bang. Kehendak Bapa menjalankannya. Kehendak Bapa di surga adalah supaya Yesus disalibkan. Yes. Kehendak iblis juga sama, supaya Yesus disalibkan. Iya. Artinya kehendak mereka sejalan. Iya. Artinya kehendak Bapa di surga dilaksanakan oleh iblis. Ya. Ketika orang melaksanakan kehendak Bapa di surga, artinya dia melakukan perintah Bapa di surga. Bukan melakukan perintah, kan dia tidak tahu rencana Bapa Bang iblis itu. Dia melakukan kehendak Bapa di surga berarti ya? Ya,
Iblis merasa ketika membunuh, ya artinya dia udah senang. Iya, berarti dia merasa, melakukan kehendak Bapa di surga itu, betul? Iya, betul. Artinya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga berarti dia mendapat penghargaan dari Bapa di surga, betul? Nah, itu nggak boleh dikonotasikan seperti itu, Bang. Itu konsekuensi logis dari statementmu loh, Bang. Iya, itu logis secara statement, tapi maksudnya harus kita tahu tujuan Bapak nyalipin untuk anaknya untuk apa. Bapak sendirilah yang menyalibkan Yesus. Yes, karena kan hasil akhirnya yang dilihat, Bang. Oke, berarti yang menguasai Yudas, yang menguasai orang-orang yang berteriak itu adalah Bapa di surga sendiri ya? Ya iblis dong, Bang. Kan free will tadi saya bilang, Bang. Kan ada bebas memilih dong, Bang. Oke lah, teman-teman sudah bisa menyimpulkan sendiri ya, teman-teman ya. Jadi mungkin saya rasa cukup dulu di situ, Bang. Iya. Oke. Terima kasih, Bang Edi. Sama-sama, Bang. Jadi semoga pesan saya cuma satu aja, Bang. Semoga Abang membaca lagi apa yang tertulis dalam Bible supaya Abang tidak memiliki pemahaman yang salah seperti Rudy, Bom, RK, dan Deking Gadas dan kawan-kawan. Oke? Saya boleh Bang ya? Closing terakhir, Bang. Closing terakhir aja, sedikit aja. Silakan. Ya, jadi ini, Bang, apapun perbedaannya buat penonton-penonton untuk Bang Edi, saya juga sama. Saya juga penggemar Bang Edis. Tapi kita janganlah artinya sampai kita berantem ataupun berbeda pendapat, itu biasa. Ayo kita sama-sama saling mengasihi. Jangan posisi tunjukkan kita ini seperti tetangga sebelah. Gitu. Jadi kita harus dewasa lah berpikir, jangan baperan. Kalau Bang Edis saya salutnya dia tidak baperan. Makanya saya merasa wah ini bagus, ini pelayanan yang menurut saya ini pakai Tuhan. Gitu aja sih dari saya, Bang Edis. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, gitu ya. Selamat malam. Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan melihat ini sebagai sesuatu yang negatif. Kan bukankah teman-teman sendiri bilang, Bang, sesekali coba bahas internal iman kita. Supaya apa? Supaya orang-orang Kristen kita mendapat pendidikan edukasi seperti itu. Jadi inilah yang saya bilang ya teman-teman ya. Kenapa saya mengatakan sesuatu sehingga sesuatu itu, kenapa saya mengatakan sesuatu ini? Karena sesuatu ini itu sudah disalahpahami oleh orang-orang Kristen yang awam. Seperti yang barusan datang tadi. Begitu ya. Silakan. Nah, kalau ada Rudy, ataupun Bom, ataupun RK, silakan ya. Kita kasih naik ada, sebentar ya. Ini sudah ada 11.200 orang menunggu. Kita kasih naik, ada Saint Kafurwell. Coba kita kasih naik. Saint Kafurwell. Selamat malam Bang Edi. Selamat malam Bang, silakan nyalakan kamera dulu. Gimana ya Bang, nyalakan kamera Bang? Oke, saya undang dari sini ya. Udah bisa Bang. Sudah sampai itu ke layar Anda, silakan diterima. Udah sampai Bang. Abang Kristen? Saya Katolik Bang. Katolik. Tapi kami belum bisa loh Bang melihat Anda menyalakan kamera. Coba undang lagi Bang. Saya undang lagi ya. Sudah kelihatan di layar? Bentar. Udah nyala nih Bang, tapi kok nggak nyala ya? Kami belum bisa melihat Anda menyalakan kamera. Ah ya udah. Oke. Malam Bang Edis. Selamat malam Bang. Coba bisa di tempat yang terang Bang. Karena kami nggak bisa lihat Bang. Kamar Bang. Coba dinyalakan lampu dulu Bang. Lampunya nyalakan dulu. Siap. Oke, biar terang. Nah, gini kan cakep ya. Oke Bang, saya mau tanya dulu nih. Abang di dalam posisi yang sepakat dengan ketiga orang yang sering ngomongin saya, Rudy, Bom, atau RK? Saya sepakat atas bahwa penyalipan itu karya keselamatan dari Allah Bapa.
Bang, kita tidak bilang penyaliban karya keselamatan, Bang. Oke, kita bicara dulu definisi penyaliban ya. Biar kita nggak salah Iya. paham nih. Karena orang melihat penyaliban ini mungkin ada yang dari sudut pandang yang berbeda. Gini, Bang. Definisi penyaliban Yesus itu apa sih? Definisi penyaliban itu apa? Maksudnya gimana nih Bang? Definisi penyaliban maksudnya gimana? Arahnya kemana? Pengertian, apa yang dimaksud dengan penyaliban? Penyaliban itu maksudnya nih rancangan untuk membunuh gitu, membunuh Yesus. Oke, gini aja, saya umpamakan sederhana. Pencurian, pemerkosaan, pembunuhan. Kita bicara definisi ya. Apakah yang dimaksud pencurian? Pencurian adalah sebuah kegiatan mengambil barang yang bukan miliknya. Sepakat atau tidak? Sepakat Bang. Oke. Kemudian pembunuhan. Sebuah kegiatan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Betul? Betul Bang. Pemerkosaan. Sebuah kegiatan melakukan daya upaya dengan cara paksa untuk menyetubuhi orang lain. Betul? Betul. Penyaliban. Apa itu penyaliban? Penyaliban untuk menyalibkan orang Bang. Oke, penyaliban adalah kegiatan menempatkan orang pada sebuah tiang, kemudian memakunya atau mengikatnya di situ, menggantungnya di situ, di sebuah sula atau salib. Betul? Betul. Nah, yang menjadi statement saya pada waktu itu atau hari ini ya, penyaliban itu kegiatan untuk memakukan Yesus atau mengikatkan Yesus kepada sebuah salib, itu kehendak Bapa di sorga atau kehendaknya iblis? Untuk menyalibkan Yesus itu kehendak Bang, tetapi iblis itu menginginkan. Jadi kalau Bapa itu rencana itu bukan itu Bang yang saya bahas. Ada. Kegiatan menyalibkan itu, menggantungkan Yesus di salib, itu kehendaknya siapa? Kehendaknya iblis atau Bapa di sorga? Keinginan iblis. Berarti sepakat dengan saya kalau begitu Bang. Terus bentar dulu Bang. Keinginan dan rencana beda Bang. Karena kalau rencana itu dia makro Bang, jangka panjang. Jadi iblis ini dia itu sudah berada di dalam rencananya keselamatan Allah Bapa Bang. Jadi seperti catur Bang. Berarti iblis ikut ambil bagian dalam rencana keselamatan. Terkecoh Bang. Makanya hikmat Tuhan pada saat itu tidak ada yang tahu Bang. Iblis pun tidak tahu hikmatnya Tuhan Bang. Kan ada di ayat Korintus Bang. Jadi yang harus dipastikan itu adalah... Nampaknya kita sedang membahas dua hal yang gak sama ini, makanya kita saling berdebat. Gini. Enggak Bang. Gini Bang. Sorry sebelumnya Bang Edis. Kalau rencana Bang, itu berarti ada step-stepnya Bang. Jadi seperti main catur, dia ada 7 langkah ke depan. Oke, baik. Sedangkan kalau keinginan itu di saat momen itu Bang. Nah, perbedaannya gini Bang. Manusia, iblis, dan juga Allah Bapa, Farisi, terus Yudas, itu berbeda Bang. Kalau Yudas itu dia kerasukan iblis. Tapi Farisi Bang, mereka tidak kerasukan iblis. Jadi keinginan orang Farisi itu karena politik Bang. Mereka ingin menyalibkan Yesus karena kepentingan politik mereka Bang. Sedangkan kalau Yudas itu dirasukin iblis Bang. Baik. Jadi iblis itu mau membunuh Yesus itu untuk menghentikan karya keselamatan dia secara kedagingan. Jadi iblis merasa di saat itu... kita lari kemana-mana ini Bang. Saya nggak bahas itu loh Bang. Saya ini tidak agak panjang Bang. Konteksnya nggak bisa dibahas kayak kehendak satu langsung jawab iya. Nggak sesimpel itu Bang. Jadi ada konteksnya Bang. Kita nggak bisa lihat literasi. Kita jadi bercampur-campur nih Bang. Tadi Abang bilang bahwa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu tidak ditunggangi oleh iblis. Oke gini Bang Edis, saya mau tanya Bang Edis. Ada 2 yaitu Petrus dan Yudas. Bang Edis tahu ya kalau Yudas. Maksudnya iya Bang, saya tahu Bang. Tapi ini kita nggak lari konteks Bang. Nggak lari konteks. Ini sama Bang. Begini Bang. Yudas dengan Petrus Bang,
Yudas kan Maksudnya sama, Bang. satu-satu dulu Bang, jangan kita lompat. Tadi ahli Farisi, terus lari ke Yudas, lari ke Petrus, sebentar lagi lari ke Paulus, sebentar lagi lari ke Tono nanti kita. Mau nggak kita selesaikan satu persatu dulu? Ya, boleh. Oke, saya bacakan ya Bang ya. Yohanes pasal yang ke-8. Ini saya didik ya teman-teman ya, supaya tidak ada lagi orang yang masih bimbang atau abu-abu nggak jelas. Ya, kita bukakan Yohanes pasal yang ke-8. Kita mulai dari ayat yang ke-43 ya Bang ya. Ya. Bentar. Nih, saya balikan kamera saya dulu Bang. Jadi isu ini menjadi pelajaran ya kepada teman-teman supaya teman-teman bisa belajar. Yuk. Ini semua teman-teman Kristen kita sama-sama belajar ya. Oke, baik. Jadi ini perikopnya tentang keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Ya, kita mulai dari ayat yang ke-41 ya. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, bukan menyalib, betul kan? Betul Bang. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, kata Tuhan Yesus. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, jadi kata Tuhan Yesus, yang menjadi bapaknya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu siapa? Gimana Bang? Sorry. Menurut Tuhan Yesus sendiri, yang menjadi bapaknya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu siapa? Itu sifat iblis, betul Bang. Kok lari ke sifat sih Bang? Ini loh Bang. Nih ya, coba saya baca lagi ya. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ini kata siapa Bang? Kalau misalnya yang jahat itu berasal dari iblis Bang. Makanya dibilangnya bapaknya gini Bang. Menurut Tuhan Yesus sendiri, yang menjadi bapaknya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini siapa? Iblis. Oke. Dan mereka ingin melakukan kehendak-kehendak bapaknya itu, betul? Apa kehendak-kehendak mereka itu? Ya intinya yang kehendak jahat lah. Kehendak jahat. Makanya kata Tuhan Yesus, jika Allah adalah Bapamu, kamu mengasihi aku, betul? Betul Bang. Berarti orang-orang yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang mengasihi atau malah yang tidak mengasihi? Yang tidak mengasihi. Berarti bapak mereka siapa? Iblis. Dan mereka ingin melaksanakan kehendak bapak mereka, betul? Betul Bang. Yaitu membinasakan Yesus, betul? Betul. Nah, pertanyaannya, kehendak siapakah untuk membinasakan atau menyalibkan itu? Kehendak iblis. Berarti Anda sudah sepakat dengan saya, terus kenapa kita berdebat? Belum Bang. Konteksnya Bang. Yang dibahas konteksnya Bang. Motivasinya beda. Jadi kita harus tahu bahwa iblis itu adalah makhluk spiritual. Itu satu Bang. Terus yang kedua, manusia itu adalah makhluk daging. Jelas ya Bang ya. Ini natur ya. Nah lalu Bang, iblis itu motivasinya adalah menghentikan karya keselamatan. Nah, iblis tidak sampai kepada hikmat Allah Bapa Bang. Karena dia berpikir di saat itu, Yesus itu kita bukan menjadi bahas itu loh Bang. Bahasan Bang, kita itu penyaliban Yesus itu kehendak siapa? Saya boleh selesaikan dulu gak Bang? Kan ini untuk belajar Bang. Biar yang lain juga bisa menilai Bang. Maksud saya Bang. Jadi dalam artian saya mendengarkan Bang Edis narasinya. Sekarang coba dengarkan saya narasinya. Silakan. Nanti biarkan yang bawah belajar. Menentukan mana yang lebih baik. Bukan lebih baik sih. Menentukan aja yang sekiranya lebih mungkin lebih bisa masuk atau enggak. Tapi intinya sama-sama belajar aja ya Bang ya. Jadi gini Bang. Manusia dengan iblis itu kan memiliki sifat yang berbeda. Iblis itu makhluk spiritual. Manusia itu makhluk daging Bang. Farisi
itu memiliki motivasi dengan iblis yang berbeda, Bang. Iblis itu motivasinya adalah menghentikan karya keselamatan Yesus di saat itu, karena Yesus tuh masih hidup secara manusia. Iblis merasa bahwa Yesus ini berbahaya, Bang, karena bisa membuat orang-orang bertobat. Berkat dari adikodratinya, perjalanan adikodratinya, di mana iblis sangat membenci kasih, membenci cinta, membenci kemurahan hati, Bang. Nah, itu iblis. Makanya dia mau membunuh Yesus secara daging, biar menghentikan karya keselamatan di saat itu. Sedangkan Iya, orang Farisi, makanya enggak, sebentar, artinya- sorry Bang, saya selesaikan dulu Bang. Sorry banget, bentar. Sedangkan orang Farisi, Bang, motivasinya berbeda, Bang. Karena dia itu merasa terancam posisinya, Bang, secara politik. Jadi motivasi iblis dengan motivasi orang Farisi itu berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang, Abang tahu Yudas dengan Petrus kan, Bang? Yudas itu diizinkan oleh Yesus untuk melakukan kehendaknya. Sedangkan Petrus, Bang, dia mencoba untuk melindungi Yesus, malah dihina sama Tuhan Yesus kan, Bang? Bukan dihina, malah ditegur. Nyahlah iblis. Nah, itu adalah dua konteks yang sangat menjelaskan bahwa Yudas itu hanya berpotensi menghentikan karya keselamatan di saat itu secara mikro, Bang. Sedangkan Petrus itu membahayakan karya keselamatan secara global, Bang. Karena jika Yesus tidak disalib, karya keselamatan, Bang. Kita ini membahas mengenai makanya, Bang, penyaliban Bang. Yesus kehendak siapa? Jika Petrus itu berhasil menghalangi Yesus disalib, maka karya keselamatan itu nggak ada, Bang. Nah, itu bedanya, Bang. Makanya Petrus dengan Yudas, Kata Yudas siapa, Bang, diizinkan. kata siapa kalau tidak ada penyaliban, tidak ada karya keselamatan, Bang? Karena manusia tidak akan bisa dilunaskan, Bang, hutangnya, Bang. Kata siapa, Bang? Terus ketika Iya, Tuhan Yesus Bang. berdoa, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Berarti Yesus lagi ngelindur. Enggak, Bang. Itu makanya Yesus bilang, sesuai dengan kehendak Bapa kan. Dia tidak memerintahkan bahwa Begini, dia harus Bang. menghindarkan cawan Sebenarnya itu, kita Bang. ini jadi melebar kemana-mana. Maksud saya begini, Bang. Kita ini kan membahas mengenai penyaliban Yesus itu adalah kehendak siapa? Kehendak Bapa atau kehendak iblis? Dan Anda sudah mengiyakan bahwa itu adalah kehendak iblis. Berarti pembahasan kita sudah tuntas. Ini loh, Bang, di saat itu atau jangka panjang, Bang. Karena kalau rencana, Bang, itu sedari awal, Allah Bapa itu dari Kejadian udah ada, Bang. Di mana ayatnya tertulis bahwa nampaknya kita ini salah paham loh. Saya ini tidak membahas mengenai keselamatan muncul dari situ, Bang. Saya membahas bukan soal kehendak sih, Bang, tapi lebih kepada rencana atau keinginan. Karena diksinya beda, narasinya beda. Kalau keinginan, Bang, betul keinginan iblis. Karena di momen itu untuk menghentikan perjalanan adikodratinya Yesus. Berarti, Bang, Abang setuju dengan saya kalau gitu? Kalau keinginan iya. Tapi kalau rencana penyaliban, saya tidak setuju dengan Bang Edis. Karena berarti penyaliban itu rencana. Berarti penyaliban Yesus itu memakukan Yesus di kayu salib itu rencananya siapa? Rencana Allah Bapa. Rencana Tapi kalau keinginan, saya setuju dengan Bang Edis. Karena di momen itu. Baik. Berarti Bapa di surga merencanakan supaya Yesus digantungkan di kayu salib. Ya, itu karena Allah Bapa itu bukan membun-bun, Bang. Mengorbankan untuk memberikan kehidupan. Sedangkan kalau iblis membun-bun untuk mengambil kehidupan. Itu bedanya, Bang. Oke, berarti iblis melakukan kehendak Bapa di surga. Enggak. Iblis melakukan keinginannya sendiri. Karena dia punya keinginan untuk menghentikan Bapa di surga. Berarti itu keinginannya lah. Rencana dengan keinginan itu berbeda, Bang. Contoh seperti main catur ya, Bang, ya. Misalnya nih, Bang, Bang, pakai analogi sederhana ya, Bang, ya. Supaya sebentar dulu. Rencana. Sorry. Sebentar. Ini jangan supaya nggak lari, rencana Bang. itu dimulai dari sebuah keinginan, Bang. Nih, contoh begini, Bang. Seperti main catur, Bang. Kalau saya main catur sama Bang Edis, kalau misalnya Bang Edis mau makan pion, Bang, di saat itu Abang makan pion. Sedangkan Bang,
Saya udah punya rencana 7 langkah ke depan. Saya korbanin pion Iya, itu. berarti makan pion Tujuannya itu adalah untuk makan memperoleh pion itu kemenangan, keinginan Bang. siapa? Supaya dia makan pion saya itu keinginan siapa? Iblis, Bang. Makanya Yesus itu, Bang, Oh, keinginan Allah iblis. memberikan Bukan sebentar gini-gini. dulu, Bang. Di dalam sebuah permainan catur, ketika kamu memiliki satu rencana, ketika abang punya rencana, berarti rencana itu harus dibarengi dengan yang namanya keinginan, betul? Betul, tetapi gini, Bang. Makanya Nah, jika dulu, dia Bang. makan pion kita dimakan pion kita, berarti itu kan keinginan kita supaya dia makan pion kita. Gini, Bang. Saya kasih abang, mau nggak mau nih, Bang, untuk memperoleh kemenangan, kita harus mengorbankan sesuatu, Bang. Makanya Allah Bapa itu jadi mengorbankan tadi kehendak, terus balik ke rencana, terus balik mengorbankan. Jadi bingung rencana saya, Bang. Itu, Bang. Makanya kalau ngomong sama orang Muslim kayak begini, yang ada orang Muslim nggak jadi masuk Kristen, Bang. Enggak, Bang Edis. Saya selesaikan dulu boleh, Bang? Nanti setelah itu abang lanjut. Bukan, masalahnya begini, abang itu tadi membahas keinginan, setuju dengan saya. Terus membahas rencana. Terus membahas rencana, karena kata rencana ini sedang saya uji, abang sudah melalui mengorbankan. Rencana ini, keinginan itu termasuk dari rencana, Bang. Tetapi rencana berarti Bapa di surga lah yang merencanakan supaya Yesus disalib. Betul. Dan iblis termasuk dalam rencananya Allah Bapa, Bang. Berarti iblis di situ. Tapi iblis nggak sadar ya. Tetapi iblis nggak sadar. Berarti betul dalam rencana Allah Bapa. Berarti betul lah kata orang Muslim bahwa iblis dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan rencananya. Bukan dipakai, tidak sadar. Termasuk dalam rencananya Allah Bapa. Iya, berarti dia ambil bagian di dalam keselamatan itu. Gini, Bang. Seperti main catur ya, Bang ya. Abang makan pion, abang nggak sadar. Emang makanya begini, Bang. Saya tidak bisa menyalahkan. Tapi abang nggak sadar. Akhirnya abang termakan rencana saya, gitu, Bang. Saya tidak bisa menyalahkan orang Muslim ketika orang Muslim mengatakan bahwa iblis berjasa dalam karya keselamatan. Itu artinya Anda membuat iblis. Itu Anda membuat iblis berjasa di dalam melaksanakan keselamatan tersebut. Padahal iblis tidak berjasa sama sekali. Tidak berjasa, Bang. Mereka itu terkecoh, Bang, dengan hikmatnya Allah Bapa. Makanya mereka tidak sadar bahwa mereka termasuk ke dalam rencana Allah Bapa. Sedangkan Allah, seperti main catur, Bang, Tuhan Yesus itu dikorbankan, itu buah catur yang paling dia kasihi. Tetapi tujuan Allah Bapa itu adalah untuk memenangkan hati manusia, Bang. Kalau itu saya paham, Bang. Kalau itu saya paham. Cuman bahasa-bahasa Anda ini membuat orang Muslim itu menyimpulkan satu kesimpulan yang salah karena bahasa Anda yang salah. Gitu loh. Enggak, Bang. Saya di sini bukan untuk orang Muslim, Bang. Kalau Abang Edis apologet untuk orang Muslim, saya setuju. Mungkin bahasa Abang cocok, Bang. Saya di sini untuk meluruskan bagi orang-orang Kristen, pada waktu Kristen, itu Bang. Berbicara dengan orang Muslim. Coba nih. Iya, kalau konteks itu, Bang, mau berbicara. Saya tidak mau berbicara dengan orang Muslim maupun non Muslim itu tidak jadi masalah. Gini, biar kita nggak berbelit-belit, Bang, supaya nggak salah paham, Bang. Saya tidak saya tidak mendiskreditkan Bang Edis dalam berapologet, tidak, Bang. Saya setuju dengan cara Abang. Maksud saya di sini adalah. Tapi tidak setuju loh. Belum selesai, Bang. Saya belum selesai ngomong, Bang. Saya di sini hanya untuk meluruskan untuk orang-orang Kristen aja, Bang. Karena supaya mereka memiliki pemahaman yang benar tentang penyalipan. Tetapi cara Abang Edis saya tidak mendiskreditkan, Bang. Karena mungkin Abang Edis punya cara berapologet. Itu aja sih, Bang. Oke. Ngerti kan saya, Bang? Berarti keinginan untuk menyalibkan Yesus itu adalah kehendak atau keinginan iblis. Anda setuju? Keinginan iblis, saya setuju. Oke. Lalu, tetapi itu rencana Bapa di surga. Betul. Dan artinya iblis dalam rencananya Allah Bapa. Artinya, karena itu rencana Bapa di surga, kemudian iblis melaksanakan rencana itu. Iblis tidak sadar. Dia memang menjalankan tetapi tidak sadar. Iya, tetapi dia melaksanakan rencana itu. Keinginan, Bang. Dia menjalankan keinginan itu, Bang. Termasuk rencana Allah Bapa, betul. Tetapi tidak sadar. Artinya Bapa di surga memperalat iblis itu. Secara tidak, iya betul. Makanya iblis nggak sadar, Bang. Buset, Bang. Berarti iblis diperalat. Ya benar, Bang. Seperti main catur, ujung-ujungnya kalau orang kemakan kayak main catur, Bang. Abang saya pancing untuk makan pion.
abang kemakan, tetapi saya memperoleh kemenangan. Kan tujuannya itu, Bang. Allah Bapa Oke. tujuannya adalah untuk memenangkan hati Makanya manusia. berarti iblis membantu untuk melaksanakan rencana Bapa di surga itu. Secara tidak sadar. Iya, Karena makanya dia ini tidak yang saya memiliki bilang hikmat. begini Bang. Makanya orang memiliki Muslim hikmat. akan menyimpulkan bahwa iblis berjasa. Bahkan iblis di situ dikerjain atau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Inilah satu paham yang keliru, Bang. Kalau dikerjain Oke, itu masih cocok. saya buat Bang. satu umpama dah. Saya buat satu umpama gini, Bang. Ini mirip-mirip dengan kisahnya Yusuf di dalam Bible, ya Bang ya. Ketika ini kita buat dua umpama Bang, satu dari Bible, satu nanti kita buat sendiri. Yusuf kan dicemburui oleh saudara-saudaranya sendiri dari lain ibu ya. Ya, betul Bang. Oke. Ada 10 saudara Yusuf yang ingin supaya Yusuf itu binasa. Makanya Yusuf itu dibuang ke dalam sumur lalu dijual ke Mesir. Betul. Pertanyaan saya begini Bang. Kehendak untuk mencelakai Yusuf, keinginan supaya Yusuf itu dibinasakan, itu kehendak jahat atau kehendak baik? Buruk. Jahat. Oke. Rencana jahat atau rencana baik? Jahat. Oke. Menurut Anda, yang menunggangi mereka itu Bapa di sorga atau iblis? Yang menunggangi mereka itu kehendak bebas mereka, Bang. Tetapi mereka memiliki sifat iblis, Bang. Karena yang jahat itu adalah sifat iblis. Iya, mereka nggak kerasukan, Bang. Mereka tidak kerasukan. Seperti Yudas. Kalau Yudas kerasukan, Bang, jangan lompat kemana-mana, Bang. Kita kalau bahas tema itu fokus dulu, Bang. Yang menjadi... Tapi ini konteks, Bang. Tidak lompat, tetapi saya ambil contoh, Bang. Iya, yang mau saya tanyakan begini. Keinginan, rencana, jahat, permufakatan jahat, menurut Anda, itu yang melatari atau sosok yang mengendalikan itu, yang menginginkan itu terjadi, menurut Anda roh jahat atau roh daripada Tuhan? Roh jahat. Nah berarti mereka merancangkan yang jahat, betul? Betul. Rancangan yang jahat datang dari mana, Bang? Memang itu iblis, Bang. Tapi kan manusia kan beda, Bang, sangat iblis. Iya, jadi jangan abang bilang itu rancangan dari Tuhan, bukan, Bang. Enggak. Oke, sedikit, tenang, Bang. Tenang, Bang. Biar saya pimpin dulu, Bang. Kayaknya Abang terlalu boros bicara ini. Tadi Anda bicara, saya dengar, giliran saya bicara, Anda nampaknya tidak mau dengar. Begini, Bang. Janganlah gengsi Anda pertaruhkan demi firman Tuhan. Biarlah kita ini dipermalukan, yang penting firman Tuhan sampai, Bang. Ya, kalau gengsi kita pertahankan nggak ada gunanya. Gini. Setuju. Oke, sekarang begini. Ketika Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri, di situ rancangan daripada iblis bekerja. Tetapi ingat, Bang, Tuhan atau Bapa di surga mengizinkan itu terjadi. Dia mengizinkan bukan berarti dialah dalangnya. Dia hanya membiarkan itu terjadi. Ya, bedakan, Bang. Membiarkan terjadi dengan dialah inisiatornya. Beda. Inisiatornya itu tetap iblis. Nah, tetapi setelah sampai di Mesir, bukan yang terjadi bukan keinginan saudara-saudaranya itu supaya Yusuf lenyap, tidak. Tetapi Yusuf malah menjadi orang besar dan menyelamatkan seluruh bangsa-bangsa di bumi dengan cara membuat Mesir kaya raya dengan menimbun beras sebanyak-banyaknya. Sehingga kelaparan di atas muka bumi bisa diatasi oleh Mesir pada waktu itu. Makanya saya bilang, iblis merancang-rancangkan yang jahat, tetapi Bapa di sorga menunggang balikkan itu menjadi jalan keselamatan. Jadi ketabrakan, Bang. Iblis dengan Bapa itu tabrakan, bukan satu rencana. Ketika Anda katakan bahwa Bapa di sorga merencanakan ikut dengan iblis, makanya itu orang Muslim akan bilang berarti mereka itu tim kerja. Makanya iblis berjasa di dalam karya keselamatan. Begitu juga ketika kita berbicara tentang salib, Bang. Salib itu rencana, keinginan
untuk membinasakan Yesus dengan cara disalibkan, itu datangnya dari iblis, datangnya dari si jahat. Kehendak Bapa di surga itu bertolak belakang dengan iblis itu. Makanya Bapa di surga membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi rancangan untuk membunuh Yesus, menyalibkan Yesus, itu dari iblis. Tetapi rencana yang daripada Bapa adalah untuk membangkitkannya. Jadi tabrakan bang, nggak sama. Kalau sama berarti iblis dan Bapa teamwork, kerjasama. Contoh yang kedua, saya kasih contoh yang kedua, biar kita paham bang ya. Makasih bang Tobias, makasih. Nih, abang misalnya saya anggap, taruhlah abang seorang gembala, seorang pemberita firman Tuhan. Ya, abang punya gereja kecil, gubuk reot, jemaat 5 orang. Tetapi banyak orang-orang tidak senang. Ini ngapain ini memberitakan Injil di sini? Bakar aja nih. Dibakarlah gereja bang itu. Dibakar, dibinasakan. Apa harapan mereka bang? Keinginan atau rencana mereka itu apa? Supaya tidak ada kabar tentang Injil di situ. Tidak ada nama Yesus di situ. Nggak ada gereja di situ. Itu keinginan dan rencana mereka. Tetapi karena abang pegang teguh firman Tuhan, berita tentang pembakaran gereja itu sampai kepada banyak orang, sampai kepada presiden. Akhirnya dibangun gereja abang yang tadinya gubuk reot, dibangun jadi gereja yang besar. Jemaatnya tadinya 5 orang, jadi 100 orang. Orang tidak tahu ada gereja di situ, jadi tahu. Niat mereka ingin membinasakan firman Tuhan dengan cara membakarnya. Niat mereka, rencana mereka, keinginan mereka ingin membinasakan firman Tuhan, tetapi keinginan mereka tidak terjadi. Ternyata malah sebaliknya, pemberitaan firman Tuhan makin besar di situ. Pertanyaan saya, keinginan siapa atau rencana siapa untuk membinasakan atau membakar gereja tersebut? Keinginan Bapa di surga atau keinginan iblis? Keinginan iblis. Tetapi ternyata ditunggang balikan keinginan itu oleh Bapa di surga. Sebenarnya gini Bang Edis ini baru menceritakan sebuah narasi yang sesuai dengan yang saya jelaskan tadi Bang. Iblis itu berusaha untuk menghentikan perjalanan adikodrati Yesus. Karena iblis tuh berpikir bahwa Yesus selama masih hidup di bumi, ini tuh membahayakan Bang. Karena Injil bisa tersebar sehingga banyak orang bertobat. Makanya iblis berpikir dengan membunuh Yesus secara daging dia di manusia, selesai Injil. Nah, Injil selesai, berarti Bang. Itu kehendak siapa? Rencana iblis atau rencana Bapa di surga? Keinginan iblis Bang. Rencana iblis atau bukan? Keinginan iblis untuk membunuh. Oke, Anda sudah setuju dengan keinginan. Rencana siapa itu? Rencana iblis bukan? Tetapi itu termasuk dari rancangan Allah Bapa, rencananya Allah Bapa Bang. Bukan. Jadi gini Bang. Oke, berarti membakar gereja itu termasuk rencananya, dalangnya termasuk Bapa di surga. Itu keinginan manusia untuk itu kan manusia itu kan dia punya kehendak sedikit bebas. Berat ini kita berbicara. Iblis. Maksud saya begini, abangku Saint Furwell ya. Maksudku begini Bang. Kita ini ingin memberitakan supaya firman Tuhan itu dipahami oleh semua kita. Betul? Saya setuju banget Bang Edis. Makanya kita di sini hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik lah untuk teman-teman Kristen. Ya, tetapi gini Bang, bahasa-bahasa Anda, begitu bahasa-bahasa Pak Bom, bahasa-bahasanya RK, itu malah menjadi batu sandungan Bang. Akhirnya orang muslim yang tadinya gampang mengerti, malah pusing sendiri. Mereka nggak jadi masuk Kristen. Ya, saya ngerti Bang Edis. Bang Edis tuh poinnya itu adalah untuk membantu teman-teman agar bisa mengenal Injil, terutama teman-teman muslim Bang. Cuman ada pedang bermata dua juga Bang. Karena dari pihak teman-teman muslim, mungkin dia bisa memahami caranya Bang Edis dalam menjelaskan. Tetapi nanti orang-orang Kristen, sahabat-sahabat kita, itu jadinya mulai tersimpang gitu loh Bang. Iya, jadi maksudnya begini Bang. Sebenarnya tujuannya itu selipnya itu dikit loh Bang. Selipnya itu sedikit aja. Kalau abang bilang itu adalah rencana daripada Bapa di surga, artinya membakar gereja tersebut, keinginan untuk melenyapkan pemberitaan Injil disebut, artinya rencana Bapa di surga. Bagaimana mungkin Bapa di surga merencanakan pelenyapan Injil?
Bagaimana mungkin Bapa di sorga merencanakan yang jahat? Itulah Maksudnya begini, sedikit biar saya selesaikan Bang. Sebenarnya Bang, rencana Bapa di sorga itu malah bertentangan dari rencana pembakaran gereja tersebut. Rencana Bapa di sorga membuat gereja tersebut semakin besar. Rencana Bapa di sorga malah membangkitkan Yesus. Rencana Itulah nama- Bapa di sorga justru malah membuat Yusuf menyelamatkan banyak orang. Jadi jangan abang bilang bahwa oh Bapa di sorga turut andil di dalam bagian pembakaran gereja tersebut. Salah bang, bahasa yang selip sedikit itu membuat jadi batu sandungan. Gitu loh. Iya, Jadi gini, jangan Bang. abang bilang bahwa Bapa di sorga Itulah yang turut disebut- berencana menyalibkan Yesus. Tidak. Bapa Nggak di gini, Bang. sorga merencanakan untuk menunggang balikkan rencana iblis tersebut dengan cara membangkitkan anaknya dari antara orang mati. Ketika Tuhan Yesus dibangkitkan, maka iblis di situ dikalahkan. Gitu bang. Poinnya- Kalau Yesus tidak bangkit, bubar bang iman kita, selesai kehendak iblis yang terjadi. Gitu loh. Gini Bang Edis, poinnya Silakan. itu adalah tentang dinamika moralitas Bang. Jadi makanya kalau kita lihat sekarang, semua orang yang terzolimi Bang, di awal Bang, pasti pada akhirnya mereka akan diangkat sama orang-orang. Kenapa? Karena Tuhan, karena Allah Bapa itu memiliki hikmat. Dia mengetahui bahwa manusia itu rohaninya mati Bang. Makanya tujuan Allah Bapa itu untuk memberikan anak satu-satunya itu untuk mengisi kerohanian manusia agar kerohanian Kita lagi manusia nggak bisa bahas terisi itu loh, lagi. Bang. Enggak, ini ada hubungannya Bang Edis. Ada hubungannya Bang Edis. Makanya itu namanya dinamika moralitas Bang. Di saat gereja dibakar yang tadi Abang bilang, orang-orang jadi bersimpati Bang. Disitulah Ya. akhirnya orang-orang tergerak. Karena Oke. segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah Bapa. Oke. Manusia Apakah pembakaran gereja itu sesuatu yang baik? itu buruk Bang. Tetapi Iya. masalahnya Yang buruk tujuan datangnya dari iblis- siapa? Rencana dari siapa? yang si jahat, dari si jahat. Betul. Jadi jangan abang bilang penyaliban itu rencana Bapa. Tidak. Rencana. Gini, Bang. Karena itu karya keselamatan Bang. Jangka itu banyak Bang step-stepnya Bang. Ada 7 langkah Bang. Ada contohnya seperti main catur, ada 7 langkah Bang. Tapi kalau keinginan, kita berpikir hanya di saat itu kita mau menyelesaikan. Oh ini pion nih, gua ini nih, gua habis ini, gitu loh Bang. Oke lah. Baiklah, nanti Tapi penonton sendiri yang yaudahlah, menilai oke Bang lah, ya. Bang. Oke. Iya, yang penting, Nanti penonton penting sendiri kita kok yang sama-sama- menilai. Iya Bang, betul Bang. Oke. Saya setuju. Yang penting kita sama-sama sudah berbuat inilah demi demi kebenaran. Intinya Oke. itu aja sih Bang. Baik. Terima kasih ya Bang ya. Seperti Thank itu you, Bang ya. thank you, Bang Edis. Selamat malam. Thank you, Tuhan thank you. Yesus Terima kiranya kasih, memberkati teman-teman. kita semua. Tuhan Yesus memberkati juga. Thank you Bang. Ya teman-teman, apakah masih ada tanda-tanda kedatangan dari Rudi Yohanes ataupun RK ataupun Pak Bombom? Supaya apa? Supaya isu ini itu tidak lagi naik ke permukaan. Ya, jadi silahkan kepada pihak-pihak terkait. Tujuan kita diskusi ini adalah tujuan yang baik. Jadi jangan kalian katakan bahwa saya ini adalah menolak bahwa salib itu adalah menjadi lambang keselamatan. Tidak. Bagaimana kita bernyanyi di gereja? Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Ya memang betul, tetapi detailnya seperti apa? Itu yang sedang saya jelaskan. Begitu loh. Ya, jadi teman-teman sekalian, semoga teman-teman paham yang saya maksudkan. Jadi kalau teman-teman masih tidak paham lagi, ya nanti saya yang gantian mandi lumpur. Oke, nampaknya diskusi kita sebentar itu saja ya, karena yang saya undang tidak datang. RK, Bombom, Rudi Yohanes tidak datang. Mungkin saya rasa teman-teman atau pihak yang berkubu dengan mereka, yang sepakat dengan sudut pandang mereka sudah mewakili tadi. Saya rasa itu saja mungkin siaran malam hari ini teman-teman. Kita sudahi ya teman-teman ya, karena saya ini ada mau kegiatan, ada Thanksgiving, mau ke gereja. Gimana teman-teman, apa kita lanjut? Iya, Bapa mengubah kutuk menjadi berkat, begitu. Makanya di dalam Bible, Rasul Paulus berkata apa? Karena ketidaktaatan. Penyaliban itu kan karena ketidaktaatan. Karena ketidaktaatan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi.
Karena pemberontakan mereka. Karena pemberontakan mereka, Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi karena ketaatannya. Begitu loh. Karena pemberontakan orang-orang Yahudi saja terjadi keselamatan bagi semua orang. Apalagi karena ketaatan orang Yahudi. Begitu loh. Paham teman-teman ya? Sekali lagi saya katakan, karena pemberontakan atau karena perlawanan atau karena dosa orang-orang Yahudi saja, Injil diberitakan, keselamatan tetap terjadi kepada banyak bangsa-bangsa, apalagi orang Yahudi patuh, taat, setia. Itu. Jadi rencana Tuhan itu memang nggak bisa digagalkan. Ya. Bagaimanapun iblis berusaha untuk melenyapkan, bagaimanapun setan ingin melenyapkan pekerjaan Tuhan, tidak akan sanggup mereka untuk mengalahkan rencana Bapa di surga. Tetap Bapa di surga itu sebagai ahlinya untuk memenangkan keinginannya. Seperti itu. Cuman jangan dicampur adukkan keinginan Bapa di surga dengan keinginan iblis. Itu hantaman terus, berhantaman. Begitu ya, saya rasa itu saja teman-teman. Semoga ini sudah clear. Karena Rudi Yohanes, Bom-Bom, dan RK tidak datang, kalian sendirilah yang menjelaskan. Jadi tidak ada lagi pembahasan tentang tema ini. Jadi kalau masih ada yang ngomong-ngomongin saya di belakang, bertobat kalian ya, bertobat kalian ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Mau kegiatan dulu ya teman-teman. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman, kabar bahagia, program pendirian rumah apologet kita, teman-teman, sudah hampir-hampir selesai. Tinggal balik nama saja, teman-teman. Dan teman-teman di bulan Desember besok, teman-teman kita tutup ya untuk kolekte pembangunan rumah apologet. Jadi kalau teman-teman tergerak hati, teman-teman ingin mensupport saya, Edis TV atau Edi Sidabutar, teman-teman bisa mensupport saya, mensupport apologet yang saya lakukan ini, kegiatan-kegiatan di media sosial yang saya lakukan ini, dengan cara memberikan supportnya atau kolekte untuk pembangunan rumah apologet kita di yang tertera di layar. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, teman-teman bisa support juga, itu ada tulisan berjalan di PayPal, di Zelle, juga teman-teman bisa mensupportnya. Semoga teman-teman, apa yang saya beritakan ini, apa yang saya lakukan di media sosial ini, semakin membuat orang mengerti atau semakin menarik orang untuk mempelajari Bible, untuk mempelajari firman Tuhan. Semoga kiranya dengan cara demikian, firman Tuhan itu diberitakan dan banyak orang-orang bertobat dan menerima kebenaran. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Bagi yang baru datang, nggak kebagian nonton, kacian deh lo. Ya, silakan teman-teman bisa nonton di YouTube saya. Bagaimana caranya teman-teman bisa menonton YouTube saya? Silakan teman-teman kunjungi profil saya, profil yang ada di Facebook ini. Teman-teman akan bisa melihat segala informasi, info-info tentang saya berada di profil tersebut. Bagaimana caranya? Nih saya balikkan dulu layar saya teman-teman ya. Nih, kalau teman-teman melihat saya, sebentar saya balikkan dulu, sebentar sabar ya. Nih teman-teman melihat profil saya nih, saya kasih tahu cara-caranya. Ya, saya kasih tahu cara-cara bagaimana ngelihat siaran ulangnya. Ini kan adalah akun saya, betul? Nah, ini akun saya, profil saya ini. Ketika kalian melihat profil saya ini, coba kalian lihat di sini ada ini kan pengikutnya 720.000. Ada Edi Sidabutar info lengkap, tanda panah ke bawah. Nah ini, ada Edis TV official blogspot.com. Klik saja ini. Ketika teman-teman mengklik ini, lihat ya, saya kasih panduannya, klik. Nah, nanti teman-teman akan dibawa ke blog saya. Nah, di blog saya ini, teman-teman akan melihat info-info tentang saya. Kelihatan ya? Nih, informasi tentang Edis TV, waspada penipuan dengan mengatasnamakan nama saya, kolektor persembahan ini,
PayPal ini, Zelle ini, akun TikTok asli saya ini, akun YouTube saya ini, akun Facebook saya ini. Jadi teman-teman bisa ngecek sendiri di sini. Nah, mau nonton siaran langsungnya, saya simpan di YouTube saya. Oke ya, saya rasa seperti itu saja teman-teman. Selamat malam, karena saya harus pergi ke gereja. Teman-teman, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom. North Kemungkinan Carolina. sih, gitu. Di antara